Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlies dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, apa yang Anda pikirkan kalau saya menyebut salah satu penyakit ini? Rabies. Nah, ini penyakit yang sangat mengerikan ya. Ini adalah satu penyakit yang terjadi karena infeksi dari air liur hewan yang juga terinfeksi rabies seperti itu. Nah, kalau kita berbicara rabies, serem banget ya, pasti di pikiran kita, ini habis digigit anjing nih gitu ya. Yang akhirnya anjingnya ini sudah terinfeksi rabies terlebih dahulu, akhirnya nular nih ke manusia. Dan lebih parahnya lagi, banyak kasus rabies yang berakhir dengan kematian. Tingkat mortalitas dari rabies juga katanya lumayan tinggi. Nah, serem banget ya, makanya kita harus berhati-hati dengan yang namanya rabies. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu hati-hati dengan rabies ya. Nah, sebelum kita membahas tentang rabies, ini kan erat kaitannya kalau kita berbicara rabies dengan hewan gitu ya. Apalagi entah itu hewan peliharaan ataupun hewan liar. Nah, khusus untuk hewan peliharaan, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa cara untuk menjaga kesehatan binatang peliharaan dan lingkungan pastinya. Karena mereka kan pasti tinggal di sekitar kita. Kita lihat yang pertama pemirsa. Membuang sampah secara teratur. Nah, kita ngerti ya, sebenarnya gini, ada atau nggak ada hewan peliharaan di rumah kita, tetap yang namanya sampah harus dibuang secara teratur. Jangan sampai numpuk gitu ya. Pernah tuh saya baca ada satu artikel, ada orang ngekos gitu ya di satu kosan tuh sampahnya tuh sampai numpuk di kamar kosannya. Nah, itu nggak baik banget ya. Apalagi kalau Anda punya hewan peliharaan di rumah. Karena apa? Karena pasti dari udaranya, dari baunya, dari ya banyak kuman, bakteri, virus segala macam yang ada di sampah tersebut. Ini bisa saja berterbangan, akhirnya juga nempel ke hewan peliharaan kita. Dan ini menjadi sangat berbahaya ya, apalagi seperti saya juga, kan saya juga pencinta hewan gitu ya. Di rumah pasti sampah selalu rutin dibuang. Jadi biar hewan peliharaan di rumah saya juga tetap sehat gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Membersihkan kotoran hewan peliharaan Anda. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya. Di mana-mana yang namanya kotoran, ya kotoran manusia, kotoran hewan, dan kotoran lainnya pasti punya banyak ya kuman, bakteri, virus, parasit, dan lain sebagainya. Pun termasuk juga dengan kotoran hewan. Apalagi kalau mungkin ya di rumah Anda, istri Anda, atau Anda sendiri lagi hamil gitu ya. Jangan sampai nanti ada infeksi toksoplasma juga gitu ya. Ini bisa berbahaya untuk kehamilan Anda. Makanya bersih-bersih kotoran hewan peliharaan di rumah Anda ini menjadi sangat penting. Apalagi kalau untuk hewannya sudah ada agak banyak gitu ya di rumahnya. Harus rutin sekali, kayak mungkin nggak sekali ya, tapi 2 kali bahkan 3 kali sehari Anda bisa membersihkan kotoran hewan Anda supaya tetap steril dan higienis rumah Anda ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Vaksinasi ini menjadi sangat penting kalau kita berbicara tentang vaksinasi. Kenapa gitu ya? Orang selalu berpikir nanti vaksinasi juga masih tetap kena penyakit. Betul sih gitu ya. Maksudnya bukan berarti ketika divaksinasi hewan kesayangan kita atau hewan peliharaan kita nggak bakal kena penyakit. Well, tetap bisa, tapi risikonya jauh lebih kecil ya. Bisa diminimalkan risikonya ketika mengalami satu penyakit tertentu. Nah, sekarang tinggal Anda pilih. Kalau penyakitnya ada di hewan peliharaan Anda, mau yang berat atau yang mild symptom aja ya, yang gejala-gejala ringan seperti itu. Nah, kalau ingin mengalami yang gejala ringan, boleh Anda antisipasi dengan melakukan vaksinasi. Karena ini baik untuk hewan peliharaan Anda. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Makanan dan minuman segar. Nah, ini sebenarnya agak sedikit dilematis untuk kita yang mungkin tinggal di kota besar gitu ya. Seperti Jakarta ya, Jabodetabek lah ya. Ya mungkin kita commutingnya kan setiap hari mungkin agak banyak gitu ya. Berangkat mungkin subuh, wah gimana nih nyediain makanan dan minuman yang segar untuk anak-anak kesayangan kita gitu ya. Maksudnya hewan-hewan peliharaan kita di rumah. Sementara berangkatnya subuh, pulang lagi bisa tengah malam seperti itu. Nah, mungkin ini bisa diantisipasi mungkin dengan ya ada mesin gitu yang otomatis memberikan makanan atau minuman yang tetap bersih dan juga segar gitu ya, supaya hewan peliharaan kita juga tetap sehat. Oke, kita lanjut yang kelima yang terakhir pemirsa. Menggunakan produk hewan yang aman. Kadang-kadang kita ada satu pilihan makanan gitu ya, A, B, C. Nah, mungkin ada yang entah either suka, nggak suka, atau mungkin nggak cocok, alergi dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai pet owner harus tahu nih, maksudnya hewan kesayangan kita, hewan peliharaan kita ini cocoknya dengan makanan yang mana. Ini konsultasi lebih bagus dengan dokter atau ahlinya ya gitu, untuk mengetahui kebutuhan pas untuk hewan-hewan peliharaan kita. Oke, itu tadi beberapa cara untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan kita di rumah dan lingkungan pastinya. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahasnya. Nanti sebelum kita bahas rabiesnya, kita bahas terlebih dahulu nih beberapa cara untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan kita dan pastinya lingkungan ya yang ada di sekitar rumah kita. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Fitri Nila Alresna SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Assalamualaikum dok, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mas. Apa kabar dok, sehat ya? Sehat selalu. Selamat datang di Bincang Sehati, biasanya Siap. lewat Zoom ya dok? Iya. Alhamdulillah ini mulai, semoga terus membaik, Siap. pandemi usai jadi endemi gitu ya dok ya. Kita bisa kembali ceria seperti dulu ya dok ya, Iya. amin ya. Oke dok, sebelum kita bahas rabies gitu ya, kita bahas terlebih dahulu cara menjaga kesehatan hewan peliharaan dan lingkungan sekitar Siap. kita. Yang pertama adalah membuang sampah. Nah sebenarnya ada impact atau dampak apa sih dok ketika sampahnya mungkin ada yang males-malesan ya. Numpuk sampah itu kayak ditabung sampah di rumah dan kesehatan lingkungan sama hewan peliharaan kita di rumah sih dok. Iya. Jadi sebenarnya di agama apapun ya itu pasti diajarkan untuk menjaga kebersihan. Betul. Kita tahu yang namanya sampah itu merupakan sumber dari segala macam masalah kesehatan. Betul. Ya. Apalagi kalau di rumah kita itu sirkulasi udara yang nggak baik, pencemaran udara karena bau sampahnya, kita bisa menghirup bakteri dan virus yang bersumber dari sampah, itu ya berdampaknya nggak hanya kita sebagai manusia aja, tapi kalau untuk yang lainnya yang memang memelihara hewan peliharaan itu pun akan terdampak kesehatannya akibat pencemaran udara dan lain-lain dari sampah yang menumpuk tersebut, seperti itu. Oke, apalagi kalau ventilasinya kurang Iya, gitu dok, itu betul. bahaya banget ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua dok. Membersihkan kotoran hewan. Nah ini kan sering ada juga orang lagi hamil nggak boleh pelihara hewan. Sebenarnya bukan karena pelihara hewan tapi karena kotorannya ya mungkin ya dok ya. Nah, kotoran hewan ini apa aja dok yang mungkin bisa ya tidak hanya ke hewannya lagi ya, tapi mungkin bisa ke ownernya juga ya, pemilik rumah juga gitu. Iya betul. Jadi ya kita tahu ya bahwa namanya kotoran atau feses ya itu kan produk atau limbah dari sisa metabolisme pencernaan Betul. kita. Di usus kita itu ada berjuta-juta bakteri, mikroba yang kalau misalkan dia keluar melalui feses otomatis itu juga menjadi sumber penyakit. Betul. Ya, jadi kalau misalkan dibilang nggak boleh untuk merawat, nggak boleh membersihkan, justru salah selama kita membersihkannya dengan higienis, dengan menggunakan alat perlengkapan untuk membersihkannya yang benar gitu kan, kita juga tidak terinfeksi. Tapi memang kalau kotoran tersebut dibiarkan ya, kayak tadi misalkan dibersihkannya 2 hari sekali dan lain-lain, waduh itu mah jadi biang penyakit. Jadi memang kalau yang hewannya belum bisa untuk ditatur ya, ditatur membuang kotoran di tempat yang sudah disediakan oleh pemelihara hewannya, sebaiknya memang kita inisiatif untuk membersihkan kotoran tersebut ya. Jadi jangan malas ya dok ya. Iya, pasti. Jangan cuma kasih makan aja tapi malas bersihin Iya, kotoran ya. betul. Tanggung jawab ya itu ya. Iya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga, vaksinasi. Nah ini sebenarnya vaksinasi either itu ke hewan atau manusia banyak yang pro dan kontra dok ya, Iya, gitu ya. betul. Karena katanya bilang divaksin juga kemarin ada yang sakit juga tetap. Nah kalau untuk hewan peliharaan dan kesehatannya mereka sendiri, fungsi vaksinasi gimana sih dok? Jadi tujuan dari vaksinasi kan melatih ya, melatih kekebalan orang atau hewan yang divaksinasi agar memiliki daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu. Jadi semisalkan nanti memang terinfeksi seperti yang dijelaskan di sebelumnya, ya, gejalanya akan ringan atau bahkan memang resiko untuk terinfeksinya pun itu lebih sedikit karena memang di dalam tubuhnya sudah ada tentara yang bersiap untuk melawan si virus atau bakteri yang nanti menyerang hewan peliharaan atau manusia lah ya, seperti itu. Jadi udah ada tentaranya nih, udah dibom duluan sebelum dia nyerang ke jaringan yang lebih luas. Nah, jadi istilahnya tuh analoginya kalau udah divaksin itu tentaranya udah siap gitu ya Siap. pemirsa ya untuk menghadang kalau ada serangan-serangan dari musuh gitu ya, udah siap nih tentaranya. Tapi kalau belum divaksin, pas musuh datang belum ada tentaranya gitu ya dok. Bingung mereka, ini siapa nih, dikenalin dulu gitu kan. Ya kenalan dulu lama keburu dihujam ya dok ya sama si virusnya ya. Iya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya dok. Makanan dan minuman segar. Nah ini juga kadang-kadang pingin sih gitu ya dok, yang ngasih makanan minuman segar, tapi banyak juga yang tadi aku juga sempat mention ya, mungkin yang kerjanya dari pagi sampai malam segala macam. Tapi kalau untuk dampak dari makanan minuman segar untuk hewan peliharaan dan lingkungan sekitarnya pasti gimana sih dok?
Jadi nggak hanya manusia aja yang butuh makanan segar ya. Nggak mau lah kita manusia makan basi ya. Hewan peliharaan pun dia juga butuh makronutrien, mikronutrien yang seimbang. Karena ya itu untuk bisa memacu tentara itu pun muncul nggak hanya vaksin, nutrisinya pun harus dicukupi. Betul. Pada orang-orang yang malnutrisi, hewan peliharaan yang malnutrisi, mau udah divaksin bagaimanapun nanti daya tahan tubuhnya nggak muncul karena bahan bakunya sendiri pun nggak mencukupi si makro dan mikronutriennya tersebut. Jadi penting sekali sebenarnya untuk memberikan yang berkualitas. Kalaupun misalkan saat ini kita sulit untuk menyiapkan yang segar, banyak kok makanan pun yang sudah difortifikasi ya, kayak anak misalkan baby yang berat badannya nggak cukup, disarankan spesialis anaknya untuk coba susu formula ini untuk menaikkan berat badan dan kawan-kawan. Itu kan sebenarnya bukan berarti ASI mengalahkan, tidak, tapi memang kalau ada indikasi untuk memberikan nutrisi yang sudah difortifikasi, ditambahkan nutrisi-nutrisi yang lebih tepat, itu pasti menjadi lebih bermanfaat untuk menjaga kesehatan hewan peliharaannya seperti itu. Banyaklah pasti teknologi yang udah keren ya untuk membungkus suatu produk makanan. Betul. Nah ini juga mungkin berkaitan, ini kan kalau makanan minuman ini kan kita ngomongin intake-nya ya, maksudnya untuk asupannya seperti itu. Kalau manusia kan katanya imunitas terbesar kita ada di saluran pencernaan dan itu berpengaruhnya dari makanan yang kita konsumsi kan. Begitu juga hewan mungkin ya dok ya? Iya betul banyak. Jadi otak kedua makhluk hidup itu adalah di saluran pencernaan. Jadi ada semacam simbiosis lah dan juga aksis-aksis yang berhubungan dengan kesehatan saluran pencernaan dengan kesehatan tubuh, otak ya, paru-paru, itu jantung, itu ada banyak sekali penelitiannya dan itu juga terus berkembang sepanjang saat mempelajari masalah gut brain axis dan lain-lain. Nah itu dia pemirsa ya, tidak hanya vaksinasi. Vaksinasi penting juga, tapi juga menjadi penting kalau kita menyediakan makanan dan minuman yang segar dan pastinya sehat ya. Oke, yang terakhir dok, menggunakan produk hewan yang aman. Nah produk hewan ini mungkin makanan juga, mungkin alat-alat, kan ada perlengkapannya juga ya dok. Ini penting untuk hewan dok? Oh penting banget ya. Kita pun kalau menggunakan produk yang abal-abal ya, yang tiba-tiba kulit menjadi kering gitu kan, dermatitis dan kawan-kawan, di hewan pun seperti itu. Skincarean gitu. Iya, jadi kalau mau menggunakan shampoo-nya ataupun perawatan yang lain, gunakanlah memang yang aman dan terhindar dari zat-zat toksik atau berbahaya ya, karena kalaupun kita habis memandikan binatang peliharaan dan kawan-kawan ya, kalau sisa limbahnya itu mencemari lingkungan kita, ya itu juga akan berbahaya untuk keluarga ataupun pet ownernya gitu terhadap zat toksik atau yang berbahaya tersebut. Kayak gitu. Jangan sampai nanti di rumah kucingnya kutuan dipakai, udah kebetulan ini ada sampo anti dandruff nih gitu. Sampo kita sendiri dipakai untuk kucing, nggak gitu ya konsepnya ya. Oke, thank you dok. Nanti kita akan lanjut lagi ngomongin tentang rabies di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, 021-290-32144 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar rabies ya. Kita harus berhati-hati dengan rabies. 021-290-32144 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Fitri Nila Alresna SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Dok, kita lanjut ya, ini seputar rabies. Nah, rabies ini sebenarnya kita sering dengar ya, cuman kadang-kadang yang dipikirin kita digigit, terus terus meninggal gitu, itu serem. Soalnya pasti serem begitu. Mungkin untuk generasi 90-an gitu ya, itu kayak anak 90 tuh kayak udah serem banget tuh namanya rabies. Mungkin zaman sekarang anak-anak rabies apa ya gitu ya. Karena mungkin kasusnya mungkin agak menurun gitu. Nah, rabies itu apa sebenarnya, dok? Awamnya kita taunya anjing gila ya. Iya. Karena memang rabies itu per definisi nih infeksi virus akut. Jadi virus penyebabnya dari virus rabies ya, dia ada nama virusnya lah, itu ada. Jadi memang virus ini dia itu hidup di kelenjar air liur dari binatang mamalia
ya. Nah, kalau misalkan memang dia bilang karena tergigit ya benar, karena air liur atau salivanya itu masuk ke dalam tubuh kita sehingga terinfeksi, dan seperti yang disampaikan bahwa mortalitasnya hampir 100% itu biasanya meninggal dunia. Aduh. Seperti itu. Oke, tapi kan itu maksudnya virus rabiesnya ada di air liur. Betul. Nah, tapi kan pertanyaan mungkin orang-orang berpikir dari mana asalnya bisa masuk ke air liur gitu kan. Maksudnya apakah memang terproduksi sendiri di air liur hewan yang itu atau ada infeksi dari mungkin yang lain atau gimana sih, Dok? Karena selama ini kan kita identiknya dengan hewan terus. Apakah emang udah ada muncul di hewannya atau gimana sih gitu? Iya, jadi memang ini penyakit zoonosis ya namanya. Jadi ada banyak penyakit, ini termasuk klasifikasi zoonosis, artinya penyakit yang ditularkan oleh hewan. Jadi memang host utamanya, reservoirnya, dia tuh berkembang biak di tubuh hewan mamalia berdarah hangat ya. Jadi warm-blooded mamalia. Semua mamalia itu beresiko untuk terinfeksi dari rabies itu sendiri. Jadi memang kalau ditanyakan, memang dia itu berkembang biak dan medianya yang paling nyaman dia untuk berkembang biak adalah di kelenjar air liur dari mamalia yang berdarah hangat, seperti itu. Iya, jadi emang zoonosis dia dari awal penyakitnya. Oke, makanya ya zoonosis ya berarti intinya ya ke hewan ya. Betul, gitu atau ke binatang. Iya. Tapi sebenarnya binatangnya itu kan selama ini kita identiknya anjing dan anjing, kebetulan anjing gila gitu ya. Tapi apakah memang melulu di anjing atau bisa berpotensi di hewan-hewan yang lain, Dok? Berpotensi di seluruh mamalia berdarah hangat gitu. tadi, tergantung dari letak geografisnya ya. Jadi kalau di Indonesia memang 3 hewan yang kita sebut HPR, hewan pembawa penular rabies ya. Itu ada di anjing, kucing ya, kelompok karnivora, dan juga primata, monyet ya. Sedangkan kalau kita ngomongin di daerah US, di daerah yang lain itu berbeda lagi. Contoh di Amerika mungkin mereka ada rakun ya. Lalu di daerah Hindis itu ada kelelawar ya. Jadi berbeda tergantung letak geografisnya. Cuman kalau di Indonesia ya itu tadi kucing, anjing, dan juga primatanya kera yang sebagai hewan pembawa atau penular rabies. Tapi sorry, ini pertanyaan agak konyol banget sih. Gak apa-apa. Rabies itu kan ada di air liurnya si hewan ini. Ketika ke manusia dia akan memberikan efek buruk, tapi ke hewannya enggak ya, Dok ya, karena itu zoonosis ya gitu. Jadi hewannya pun akan mengalami gejala yang serupa. Oh gitu. Betul. Nanti hewan-hewan yang mengalami rabies akan ada perubahan perilaku dibandingkan dengan hewan yang sehat. Oh berarti keciri ya, maksudnya ketika kita ngelihat. Oke. Jadi misalkan anjing saya nih, kita punya nih pet owner punya anjing. Biasanya tuh anjingnya nggak pernah nyerang gitu kan. Ternyata kita sempat dia sempat kontak ternyata sama anjing liar. Kita nggak mengawasi ketika dia di luar kandang. Tiba-tiba kok jadi agresif gitu kan, menyerang pemiliknya tanpa diprovokasi dan lain-lain. Itu udah ada gejala-gejalanya. Bahkan mereka pun bisa hewan-hewan itu bisa mengalami kondisi kejang dan kawan-kawan, dan kematian itu juga bisa terjadi. Oke, tidak hanya ke manusianya, mereka pun bisa merasakan dampaknya juga ya. Iya. Oke. Nah, kalau kembali ke manusia lagi, ketika orang digigit lah katakan dari anjing gitu ya, terus terkena rabies. Itu maksudnya yang terjadi di dalam tubuh itu seperti apa sih, Dok? Maksudnya virus rabiesnya masuk ke dalam tubuh dan lain sebagainya sampai orang-orang, tadi kan dokter juga bilang tingkat mortalitasnya bisa sampai 100% loh gitu. Itu gimana tuh? Jadi karena dia hidup di air liur hewan yang terinfeksi, ketika digigit ya, ataupun dicakar, ataupun sebenarnya kita dicakar aja bisa ya, Dok? Iya. Tidak hanya digigit ya? Iya, ataupun sebenarnya dia cuma netesin air liur tapi kita punya luka terbuka. Ya, nggak harus digigit ya kan? Ada luka terbuka, kelihatan ya mulai kulit, pembuluh darah tertetes air liurnya, kan kuman masuk tuh, dia masuk ke dalam pembuluh darah, dan hebatnya dari virus rabies dia itu bersembunyi di belakang sel saraf. Ya, jadi pada awal-awal infeksi dia tidak dikenali oleh daya tahan tubuh. Gitu. Nanti ketika masuk ke dalam fase infeksi selanjutnya, dia langsung menerobos ke barir otak. Nah, kayak orang-orangnya tuh kadang halusinasi, ketakutan kayak gitu karena kenanya ke sistem saraf pusat. Dan kalau sudah kena ke sistem saraf pusat, karena sistem saraf pusat punya barrier ya,
obat apapun itu jarang yang mampu untuk melewati barriernya. Jadi nggak ada pengobatan spesifik. Jadi kalau udah bergejala kena otak, wallahu alam biasanya hanya dalam hitungan 14 hari itu bisa lewat seperti itu. Langsung check out ya dok ya. Udah serem banget ya. Berarti itu maksudnya kalau tadi bilang gigitan bisa selama 14 hari, memang waktu dari tergigit sampai akhirnya bergejala dan akhirnya sampai ke ya walau alamnya sampai meninggal gitu ya. Itu butuh waktu 14 hari atau mungkin akan beda-beda atau gimana dok? Memang berbeda-beda, tapi kalau yang saya baca dari literatur itu sekitar 1 sampai 3 bulan. Dari mulai tergigit sampai dia menimbulkan gejala. Jadi sebelum muncul gejala tuh harus diintervensi. Ya. Oh, agak lama juga sebenarnya ya dok ya? Iya, bisa 1 sampai 3 bulan. Ya mungkin 3-4 minggu yang paling sering lah itu langsung muncul gejalanya. Kayak gitu. Oke. Itu muncul gejalanya mulai dari yang ringan atau udah langsung yang berat? Ringan dulu. Jadi kayak ada yang namanya prodromal ya, fase prodromal phase itu biasanya muncul kurang lebih 1 minggu. Kayak infeksi virus biasa, demam, sakit kepala, mual, muntah lemes gitu kan. Mungkin di daerah gigitannya atau yang terinfeksi itu ngerasa baal, mati rasa kayak gitu kan, nyeri di daerah yang lain, persendian, itu infeksi secara umum. Nanti lewat 1 sampai 7 hari baru dia masuk ke fase gangguan saraf akut yang tadi saya sebutkan kan, mulai halusinasi, ketakutan, hidrofobia, takut air ya. Lalu dia ada kelemahan, yang paling penting itu adalah adanya paralisis atau kelemahan dari anggota gerak. Ya, jadi anggota geraknya mulai dari kaki itu lemah, terus naik ke tangan lemah gitu. Nah biasanya gejalanya seperti itu. Kalau udah masuk ke dalam gejala saraf yang akut, baru yang fase ketiga tuh yang berat banget, bisa sampai koma dia. Kalaupun nggak tertolong di intensif berarti kematian, seperti itu. Jadi awalnya infeksi kayak viral infection biasa sih gejala awalnya kayak gitu. Oke, itu cepat atau lambatnya tergantung dari mungkin ya yang digigit ini ya mungkin ada riwayat kesehatan yang lain juga, itu juga berpengaruh nggak sih dok? Oh sangat ya, nggak hanya riwayat penyakit yang lain ya, populasi yang rentan seperti contoh lansia, ibu hamil, anak-anak di mana daya tahan tubuhnya juga masih belajar ya, itu pasti akan mempengaruhi progresivitas dari penyakit dan juga beratnya gejala. Penyakit kronis lainnya mempengaruhi sistem daya tahan tubuh dalam menyerang si virus ini, contoh seperti diabetes, penyakit ginjal kronis, atau yang lebih ekstrim lagi yang menyerang daya tahan tubuh ya HIV/AIDS ya. Itu wah pasti ya penanganannya pun nanti berbeda. Orang HIV/AIDS yang digigit oleh binatang yang diduga rabies itu jumlah suntikan vaksinasinya akan berbeda dengan orang normal yang tergigit dari hewan curiga rabies. Kayak gitu. Berarti itu setelah digigit ada vaksinasinya? Ada. Tetap masih bisa ya dok ya ketika habis digigit pun? Karena waktunya tadi kan 1 sampai 3 bulan ya. Nah yang saya maksud intervensi itu dalam 2 hari itu harus diintervensi, mencegah biar si virusnya tidak sampai masuk menyerang otak. Kayak gitu. Oke, tapi gini dok, kalau ngomongin gejalanya ya sampai akhirnya ke otak segala macam. Ini nggak tahu ini hoax atau enggak ya, sering lah mungkin teman-teman pemirsa juga di rumah lihat video-video di sosial media gitu ya. Ada yang sampai gitu-gitu kayak ya tau lah mungkin dokter ya gitu. Segala macam kutuk. Itu tuh sebenarnya bener nggak sih? Kayak kesurupan ya. Kayak kesurupan, kayak bener-bener out of control gitu deh, kayak bener-bener kayak ini tuh beda banget sama orang yang mungkin awalnya pendiam tiba-tiba dia kayak gelisah, ringet, takut cahaya mungkin gitu. Itu benar nggak sih sebenarnya? Karena dia sensitif terhadap suara, cahaya, dan sentuhan. Ya, jadi karena sensitif, lalu banyak fobianya, dia confusion, agitasi, hiperaktivitas gitu. Jadi emang kelihatannya halusinasi juga dia. Jadi kayak orang kesurupan dalam tanda kutip sebenarnya kan dalam psikiatri itu ada diagnosisnya ya. Ini juga seperti itu. Jadi karena halusinasi, entah itu halusinasi visual atau auditorik dan kawan-kawan, akhirnya jadi tampaknya seperti orang yang kesurupan dan kawan-kawan. Memang itu seperti itu, kayak gitu gejala yang muncul, gejala gangguan sistem saraf pusat seperti itu, Mas. Itu akan terjadi pada setiap orang yang digigit hewan dengan rabies atau pada kasus-kasus tertentu itu ya sampai ke situ, ada juga yang tidak sampai ke situ gitu.
Mostly terjadi memang. Jadi kalau misalkan kita abai setelah digigit binatang yang memang itu memang merupakan anjing, kucing atau kera dan lain-lain sehingga muncul gejala, pasti itu terjadi. Tapi kalau misalkan kita sudah antisipasi, udah dilakukan vaksinasi setelah paparan terhadap gigitan, atau bahkan kalau lukanya berat itu dikasih imunoglobulin rabies itu. Jadi dikasih tentara pasif dari luar, bisa sampai tidak bergejala, gitu, tidak muncul gejala-gejala itu. Jadi hanya terpapar tapi tidak terinfeksi, gitu. Jadi beda antara terpapar dan terinfeksi. Kalau nggak sampai divaksin, berarti ya itu dia akan terinfeksi pastinya, gitu. Tapi kalau setelah dia terpapar lalu divaksinasi, dia bisa ke dalam kondisi yang tidak muncul gejala-gejala tersebut. Karena sudah diantisipasi dengan vaksinasi itu tadi ya. Iya. Tapi berarti orang yang sudah masuk kategori yang kayak tadi halu segala macam, itu berarti udah kondisi yang lumayan berat dong, Dok? Iya, berarti dia masuk ke dalam yang fase kedua ya. Berarti kan kalau fase satunya cuman gejala infeksi virus ringan biasa. Kalau udah sampai halu dan kawan-kawan, berarti itu ada ensefalitis atau sudah ada radang otak ataupun meningitis, radang selaput otak yang menyebabkan gangguan dari itu semua. Nah itu mungkin mortalitasnya lebih tinggi lagi, Dok, ya? Betul. Terus sangat mengerikan. Nah, nanti mungkin kita akan membahas di segmen selanjutnya ketika sudah tergigit atau tercakar ya, karena tidak hanya gigit ya pemirsa ya, tercakar sama ketetesan air liur kalau ada luka gitu ya, itu juga bisa menyebabkan ya. Karena selama ini yang kita tahu hanya digigit ya, Dok, ya. Ternyata tidak hanya digigit gitu ya. Nanti kita bahas apa yang harus dilakukan ketika sudah tergigit gitu ya. Tapi mungkin fasilitas vaskesnya mungkin agak jauh atau gimana, apa yang harus dilakukan pertama kali untuk penanganan di awal gitu ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas seputar rabies ya. Ini menjadi salah satu penyakit yang lumayan mengerikan dia gitu ya. Mungkin untuk beberapa kasus, mungkin untuk kalau di daerah Jabodetabek mungkin sekarang kasusnya mungkin bahkan bisa dibilang mungkin tidak ada gitu ya. Kita nggak tahu juga gitu. Tapi mostly banyak juga di daerah-daerah yang mungkin masih ada kasus dari rabies ini sendiri. Nah ini sebenarnya kesadaran dari setiap pemilik gitu ya, ataupun orang-orang ya pemerintah setempat juga mungkin ya, ketika ada anjing liar atau kucing liar ini dibantu untuk divaksin supaya meminimalkan atau mungkin malah menghilangkan kasus rabies ya. Ini harapan kita semuanya. Oke, kalau Anda punya pertanyaan boleh di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Fitri Nila Alresna SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Dok, kita lanjut lagi ya. Kalaupun nauzubillah gitu ya, ada yang kegigit, ada yang kecakar atau lagi luka terus ketetesan air liurnya si anjing yang ada rabies atau hewan yang ada rabiesnya, ini kan berarti nggak langsung muncul gejala ya, Dok ya? Maksudnya kayak detik itu juga langsung akut gitu, enggak ya, Dok ya? Enggak. Itu butuh tadi yang fase-fase tadi dokter sebutkan. Nah, kan banyak orang yang akhirnya kayak tuh nggak apa-apa kan gitu. Mungkin banyak yang gitu kan. Apa ya bahasanya, menyepelekan seperti itu. Tapi sebenarnya kan dampaknya bisa 1-7 hari ke depan dan fase selanjutnya gitu. Nah ketika digigit, meskipun kita nggak ngerasain apa-apa gitu ya, itu apa yang harus dilakukan untuk penanganan pertama kali? Mungkin vaskesnya agak jauh, rumah sakit agak jauh gitu. Iya. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah membersihkan luka. Bagaimana cara membersihkan luka yang baik dan benar? Itu jadi dia harus membersihkan luka dengan menggunakan sabun ya. Jadi jangan kosongan, harus dengan menggunakan sabun, menggunakan air mengalir ya selama 15 menit. Setelah dibersihkan seperti itu, maka berikan desinfektan. Entah itu desinfektannya povidone iodine ya, betadine kita tahu, atau dari etanol ya. Jadi dibersihkan, memang perih sih tapi ya memang sifatnya dia virusidal, bisa mematikan virusnya itu, meminimalis lah sang virus itu untuk lebih menyebar atau masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi just simple like that gitu. Hanya membersihkan luka dengan sabun, air mengalir, di rumah ada povidone iodine, silahkan diteteskan, langsung cari fasilitas kesehatan terdekat untuk evaluasi lanjutan. Tapi itu aku bayanginnya
Itu perih banget. Banget, pasti. Perih banget gitu ya. Tapi untuk sabunnya dok, itu sabun apa? Maksudnya kan di rumah mungkin ada yang sabun cair, sabun mandinya batangan, ada sabun cuci piring, segala macam gitu. Apapun, anything gitu. sabun bisa digunakan. Karena dinding dari virus itu ada komponen lemak. Ya, ada komponen protein, ada komponen lemak. Kayak kita kalau lagi nyuci ya, pantat panci itu kan berlemak, berminyak kan, kita menggunakan sabun yang banyak, fungsinya adalah untuk menghancurkan dinding dari virus tersebut. Ya, jadi tujuannya ya harus menggunakan sabun. Apapun itu, mau sabun padat, sabun cair atau yang lain-lain, nggak apa-apa ya, karena tujuannya ya tadi kita menghancurkan dari dinding lemak virusnya. Seperti itu. Ada juga dok, ketika mungkin seperti itu orang pikirannya, alkohol aja nih biar matiin virus. Nah, kalau pakai alkohol itu gimana tuh dok? Oh bisa, tapi memang alkohol atau etanol itu setelah kita membersihkan secara menggunakan air mengalir ya. Jadi itu kan masih lokal ya. Kalau habis digigit, di situ pasti kumannya banyak banget di situ, ya kan? Otomatis harus mengurangi, karena kan berat atau tidaknya suatu penyakit dipengaruhi oleh jumlah virusnya juga. Betul. Ya, tidak hanya mematikan, tapi jumlah virusnya harus dikurangi dengan cara apa? Dengan cara membasuh dengan air mengalir, kayak gitu. Kalau misalkan dia ya? betul, kalau misalkan udah masuk ke dalam, oke lah itu mungkin useless, perlu tindakan bantuan dari dokter untuk misalkan ngebuka lukanya, dibersihkan dan lain-lain. Tapi kalau misalkan itu masih superficial, ya itu ya kita basuh dulu pakai air mengalir 15 menit ya, biar kumannya atau virusnya juga ikut dengan aliran airnya, baru setelah itu sisanya kita bisa mengandalkan alkohol ataupun etanol tadi, kayak gitu. Itu kalau mungkin di rumah gitu ya, tapi kalau lagi di jalan, nauzubillah ini gitu, lagi di mana? Ya sekarang mungkin orang mana-mana bawa hand sanitizer ya, itu bisa diandalkan juga nggak sih dok? Bisa dalam kondisi darurat kalau dalam kondisi darurat apapun lah kita bisa pakai untuk mencegah biar infeksinya tidak semakin meluas. Oke, pakai sabun, air mengalir 15 menit gitu ya kurang lebih. Betul. Oke, kemudian kasih etanol kalau ada gitu ya. Iya. Oke. Berarti memang tidak ya yang dirasakan pasti perih ya, tapi kalau untuk efeknya nggak langsung kerasa kan ya gitu nggak ya. Langsung. Nah, ini kalau untuk efek yang sudah mulai kerasa di titik mana sih atau di situasi seperti apa benar-benar ini harus dibawa ke rumah sakit? Tapi kayaknya memang setelah itu harus tetap dibawa ke rumah sakit ya dok ya. Kecuali kalau misalkan gigitannya itu dalam ya, sampai terlihat tulang, lalu bleeding yang nonstop ya, atau lukanya itu di daerah wajah leher ya, itu harus ke rumah sakit karena itu dekat dengan jantung ya, infeksinya bisa menyebar dengan cepat gitu. Jadi kalau daerah dari dada ke atas mau nggak mau itu harus ke emergency ya untuk dievaluasi lanjutan. Oh berarti penanganannya maksudnya kita ngomongin tingkat urgentnya itu beda, bagian tubuh yang digigit bisa beda-beda? Iya beda. Kalau di daerah dada ke atas itu jadi emergency, nggak urgensi lagi dia jadi emergency. Oke. Berarti memang beda-beda ya, karena ada orang yang mungkin digigitnya di kaki, di tangan, bahkan di leher. Waduh, leher serem banget ya dok ya. Dekat apa sama otak kan itu nggak mungkin nggak nunggu waktu prodromal itu, paling beberapa hari mungkin dia bisa muncul gejala, nggak nunggu inkubasi maksud saya kayak gitu. Nah itu mungkin sedikit banyak mungkin ini agak melenceng sedikit, teman kayak apa ya, kalau digigit kayak ular gitu ya, kan katanya harus diginiin ya dok, kayak apa gimana gitu supaya tidak ngalir ke otak begitu. Rabies, kalau rabies nggak mungkin ya kita dibalik gitu kan, nggak mungkin ya gitu. Sejauh ini sih dalam pedoman tata laksana itu tidak ada, di turniket ya namanya, dihambat aliran darahnya gitu kan. Sejauh ini sih belum ada, karena ya itu tadi memaksimalkan membersihkan luka dengan metode-metode yang standar dahulu kayak gitu. Oke ya, jadi dibersihkan dulu aja baru nanti dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, kita akan coba bacakan, ada di layar di belakang dokter. Dokter nggak usah nengok, nanti tengleng dok. Aku bacakan ya dok ya. Ini dari Pak Putra. Agak panjang nih ya. Dok, kemarin saya terkena gigitan musang. Wow, baru dengerin dok, musang ya. Tadi kita baru nyebut anjing, kucing, sama kera. Tapi ini masuk, musang. Musang peliharaan sepupu saya. Pertolongan pertama hanya mencuci bekas gigitan dengan air mengalir. Dan sekarang bekas gigitannya kemerahan. Kemarin berarti ya, gatal dan seperti agak demam.
Saya ingin bertanya, apakah gigitan musang itu berbahaya, bisa menjadi rabies? Gimana solusinya? Nah, ini kasus baru nih dok, musang. Kalau tadi kan kita ngomonginnya anjing, kucing, dan kera ya gitu. Kalau musang ini gimana? Karena udah kemarin terus muncul kemerahan, gatal, dan kerasa agak demam nih di badannya Pak Putra. Gimana? Di luar negeri memang ada laporan oleh hewan pengerat seperti musang ini tuh ada. Cuman di Indonesia itu belum ada laporannya. Namun kalau saran dari saya sih memang ini harus konsultasi sih ke dokter spesialis hewan kali ya untuk mengobservasi. Pertama tanyakan status imunisasi atau vaksinasi dari sang musang gitu kan. Apakah memang dia ada riwayat divaksinasi oleh ownernya atau tidak. Lalu yang kedua behavior sang musangnya pun harus diobservasi. Ada yang namanya isolasi dan karantina sama kayak COVID gitu ya. Jadi hewan yang dicurigai sudah menggigit itu harus diobservasi tingkah lakunya. Ada nggak perbedaan sama waktu dulu dan sekarang gitu. Kalau nggak ada gejala-gejala hewannya tersebut terjangkit dari rabies, mungkin itu hanya infeksi lokal di jaringan jaringan kulit dan jaringan lunak sekitarnya ya. Mungkin hanya dengan antibiotik biasa itu bisa untuk perbaikan ya. Tapi ya itu kayaknya wajib sih untuk konsultasi mengenai status hewan peliharaannya, apakah suspek atau probable terhadap rabies. Kalau emang ada ya nggak ada masalah disuntikan untuk profilaksis atau pencegahan terhadap rabies itu sendiri. Tapi kalau di Indonesia belum ada ya dok, dari musang itu sendiri. Tapi di luar negeri memang bisa. Oke, mungkin ini ya efek lokal karena gigitan itu kan tadi muncul kemerahan segala macam gitu ya dok ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan, dan Pak Putra besok-besok kalau mau main musang lagi hati-hati ya. Gitu ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, kalau akhirnya sudah terdeteksi nih, digigit, entah dicakar atau apa gitu ya, udah ini langsung ketahuan rabies. Nah, ini pemeriksaan untuk mengetahui ini terinfeksi rabies atau enggak, dan pengobatannya seperti apa sih dok? Nah, jadi karena case fatality rate-nya sangat tinggi ya, kita tidak menunggu gold standard diagnostiknya ya. Jadi memang agak lama dok? Memang cukup lama biasanya karena pemeriksaannya belum semasif banget ya, kayak misalkan pemeriksaan antibodi virus rabies. Karena pengambilan sampelnya cukup sulit mas, bukan ngambil dari darah, bisa ngambilnya tuh dari cairan cerebrospinal, ya artinya cairan otak dan sumsum tulang belakang gitu. Di PCR atau dicek antibodinya, atau di kultur atau isolasi virus, artinya diambil dari jaringannya itu diambil sedikit ya jaringan yang digigit, ditumbuhkan di media tanam, beberapa hari itu dilihat tumbuh nggak virusnya di media tanamnya itu gitu. Jadi diagnostik itu memang cukup lama, kecuali kalau memang kita negara yang wabah ya, kayak COVID kemarin PCR yang awalnya seminggu bisa jadi 3 hari, bisa jadi 1 hari gitu. Mungkin kalau misalkan di negara yang endemis itu bisa cepat dilakukan, itu baik ya. Karena kalau misalkan tadi saya bilang vaksinasi itu sangat optimal dalam 2 hari setelah digigit. Jadi setelah digigit dalam 2 hari itu harus segera divaksinasi, atau kalau memenuhi standar masuk imunoglobulin. Semakin lama dia divaksinasi, efektivitas vaksinnya akan semakin turun kayak gitu. Jadi kita nggak menunggu hasil diagnostik. Jadi 2 hari aja kalau emang dia terindikasi ini suspek digigit yang rabies nih, masuk aja vaksinnya atau masuk aja imunoglobulinnya. Karena itu sekalinya bergejala meninggal biasanya. Itu tuh pemeriksaannya. Kalau untuk pengobatannya, kalau udah ini pasti rabies nih gitu. Selain divaksin, apakah ada treatment atau tindakan-tindakan yang lain dok? Imunoglobulin tadi ya. Jadi kalau vaksin kan tujuannya adalah membangkitkan daya tahan tubuh secara aktif. Jadi kita masukin kayak semacam bagian tubuh dari rabiesnya yang sudah dimanipulasi lah sehingga aman, sehingga tubuh kita mengenali ada lawan ya. Sedangkan kalau imunoglobulin itu dimasukkan tentaranya, dimasukkan daya tahan tubuhnya. Jadi melalui prosedur di laboratorium diekstraklah itu daya tahan tubuh yang langsung bisa mengenali virusnya. Jadi nggak menunggu respon tubuh, langsung dikirim tentaranya, langsung bisa menghancurkan si virus rabiesnya itu ya. Nah kalau misalkan udah bergejala mau dirawat di ruang intensif sekalipun ya, biasanya sih dia lewat ya, karena nggak ada terapi yang spesifik sekali lagi untuk virus rabies itu. Oke. Berarti kalau semisal naudzubillahnya ada orang digigit terus diterapi vaksin dan imunoglobulin, dia
kemungkinan besar minim ya dok untuk iya. muncul gejala-gejala tadi yang disebutkan. Betul. Nah itu efeknya bisa langsung kerasa pada saat itu atau mungkin butuh waktu juga dok untuk dari efek vaksin dan imunoglobulinnya? Nah, bisa dalam jangka waktu cepat tuh bisa, karena kan kita mengejar masa inkubasi biar masuk nggak dalam fase prodromal ya. Betul. Jadi tuh pasti dalam 1 bulan itu sudah mulai muncul antibodi di dalam tubuh penerima vaksin dan imunoglobulinnya juga gitu. Jadi langsung efeknya cepat. Oke, sebelum akhirnya tadi sampai 3 bulannya tadi ya. Betul. Jadi kita udah benar-benar antisipasi di 1 bulan pertama ya efek dari vaksin dan imunoglobulin. Oke, ini sudah terjawab dok ya tentang rabies dan bagaimana cara penanganannya. Intinya ya vaksin dan imunoglobulin tadi ya. Nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips beberapa cara deh yang kita bisa lakukan untuk ya mencegah terjadinya rabies gitu ya. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan gitu ya dok ya. Oke pemirsa, 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas seputar rabies. Kita masih bersama dengan Dr. Fitri Nila Alresna SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Nah, kali ini kita akan membahas tips ya dok ya. Mungkin beberapa tadi sudah di-mention sih ya, seperti vaksinasi gitu ya, menjaga kebersihannya juga menjadi sangat penting gitu ya. Kita akan bahas yang selanjutnya adalah, nah kalau semisal nih, ini pertanyaan orang umum juga nih dok ya, supaya kalau ada yang punya hewan peliharaan di rumah, mereka juga aware gitu ya. Hewan peliharaannya baik gitu ya. Nah tipsnya adalah ketika mereka kan pasti ya terkadang orang walking the dog juga ya sore-sore atau pagi-pagi. Nah kalau meet by chance ketemu dengan anjing liar juga gitu, itu maksudnya itu bisa tertular juga dong. Maksudnya tertular itu hanya kayak ya kalau digigit mungkin tertular gitu. Tapi kayak kan kadang-kadang ada yang saling ngobrol gitu atau menempelkan mulut gitu-gitu kan, ngendus-ngendus lah, itu tuh bisa tertular juga nggak sih dok sebenarnya? Bisa. Jadi prinsipnya adalah penularannya lewat air liur atau saliva gitu. Jadi kalau misalkan cuman berbicara sih tidak ya, karena tidak ada laporan. Ada pernah laporan yang dia ditularkan aerosol, artinya melalui udara, tapi itu cuman ada 1-2 laporan kasus dari beberapa kasus yang dilaporkan. Jadi bisa kita tidak anggaplah ada penularan melalui aerosol atau udara. Tapi kalau misalkan dia kissing-kissing antar anjing dan kawan-kawan gitu, ya itu bisa terjadi. Kan salivanya juga menularkan dari antara satu anjing yang satu dengan anjing yang lain. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau Anda lagi walking the dog gitu ya, sore-sore atau pagi-pagi, ya antisipasi ya, kita sebagai pet owner juga harus aware lah dengan hal tersebut gitu ya dok ya. Nah selanjutnya adalah kalau kita berbicara tentang hewan liar. Nah kan tadi dokter sudah menyebut anjing, kucing, dan kera seperti itu ya. Sementara mungkin mungkin ada beberapa tempat wisata di Indonesia yang salah satunya mungkin kera gitu ya. Keranya banyak gitu ya. Itu juga harus diantisipasi juga dong dok. Kan kita nggak ngerti masa kondisi keranya seperti apa gitu. Iya jelas. Makanya salah satu advice kalau kita mau traveling ke daerah yang memang dia penularan rabiesnya tinggi ya, ada banyak anjing liar di situ. Travelernya juga harus divaksinasi. Itu pre-exposure ya. Kalau yang tadi saya omongin kan post-exposure ya. Setelah tergigit vaksinasi. Tapi kalau ini pre-exposure, artinya wah gue mau traveling nih ke Afrika atau kemana lah yang memang, atau ya Bali lah mungkin dan sekitarnya yang masih banyak kasus rabies, maka lakukan dulu vaksinasi sebelum bepergian ke daerah endemis seperti itu. Oke, nah dok, mungkin yang kita pikirkan ya sebagai orang awam nih, ini mewakili orang awam juga, maksudnya hewan liar itu karena kita ngertinya selama ini hewan yang keliling kompleks atau perkampungan yang kita nggak tahu pemiliknya siapa gitu. Tapi kan ada juga mungkin di 1, 2, 3 tempat di Indonesia yang sorry itu sih kayak jual-jualin binatang-binatang dan itu kayak itu tersebar luas. Mungkin bukan di perkampungan ya, tapi kayak di hutan segala macam. Nah itu kalau yang di hutan-hutan itu juga mereka berpotensi pembawa rabies juga nggak sih dok?
berpotensi pastinya. Justru yang seperti itu yang tidak dirawat ya dengan baik, kita nggak tahu status vaksinasinya, kita nggak tahu dia sudah kontak dengan hewan yang lain atau tidak, pasti dia bisa berpotensi menjadi hewan penular rabies seperti itu. Jadi harus be careful kalau kita emang mau transaksi jual beli dan kawan-kawan terhadap hewan-hewan mamalia seperti ini gitu loh. Jadi harus minimal kalau dia rabies kelihatan lah behavior hewannya itu seperti apa. Penakut, disentuh aja udah takut, menyerang gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain kok, tapi dia menyerang, itu udah Karena harus halunya itu hati-hati. tadi ya? Iya, betul. Oh, oke. Nah kalau untuk tahapan vaksinasi dok, maksudnya kayak orang kan ya tahu sih rabies, tahu vaksin, cuma mungkin mereka pikirnya, aduh penting nggak ya, berbayar nggak ya, nah segala macam. Mungkin kan orang berpikir, oh ada nggak sih fasilitas untuk vaksinasi hewan pelihara itu sekarang tersedia dok atau gimana tuh? Tersedia, jadi dari pemerintah sendiri pun sudah secara gratis ya menyediakan vaksin rabies untuk para hewan-hewan ini gitu. Bisa ditemukan di beberapa puskesmas atau fasilitas kesehatan yang memang bekerja sama di bawah Kementerian Pertanian sih memang ini kalau nggak salah. Jadi bisa di searching puskesmas mana saja yang menyediakan vaksinasi untuk hewan peliharaan. Oh, oke. Tapi kalau case nih Rega, ada nggak sih kasus yang ringan banget dari rabies yang ya mungkin hanya ke garuk kecil atau kan tadi juga dokter menyebut jumlah virus juga kan berpengaruh gitu. Ada nggak sih yang mungkin dia kena virus tapi akhirnya sembuh sendiri gitu? Saya takut incapable dalam menjawab itu ya. Kalau dibilang sangat mungkin ya akan selalu ada karena 100% itu tidak menilik kemungkinan mungkin ada yang terpapar tapi dia tidak melaporkan terus dia sembuh dengan sendirinya, itu ada. Karena ya itu tadi jumlah virusnya minimal, lalu daya tahan tubuhnya oke, ya asupan makanan nutrisinya adekuat dan kawan-kawan sehingga daya tahan alamiahnya mampu melawan virus, sembuh. Mungkin ada, tapi mungkin tidak terlaporkan. Mungkin itu tidak masuk risk case-nya. Betul, iya. Oke, thank you Dr. Fitri hari ini sudah berbagi. Semoga kita semuanya tidak mengalami rabies dan semoga hewan peliharaan kita di rumah juga sehat terus ya. Terima kasih dok, salam sehat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Depok. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ketika Anda ingin menyaksikan tayangan yang lebih jernih, segera beralih ke siaran TV digital sebelum 2 November 2022 karena di kawasan Jabodetabek 5 Oktober siaran analog akan segera dihentikan. Saya Radha Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.